Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, I hope you are all healthy. Ibu harap kalian semua sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai expressing, asking, and giving about object in classroom ya, tentang objek-objek di dalam kelas. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami video pembelajaran yang Ibu buat saat ini. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi apa itu asking? Asking itu artinya meminta atau bertanya. Nah, asking ini bisa kalian lakukan ketika kalian memerlukan suatu barang. Jadi nanti asking for something gitu ya. Terus bisa juga asking opinion, meminta saran, dan asking permission atau meminta izin. Nah, dalam membuat kalimat asking itu ada rumusnya ya, atau harus disusun berdasarkan yang pertama. Dalam kalimat pertamanya, kata pertamanya itu haruslah modal verb. Apa itu modal verb? Modal verb itu adalah kata yang digunakan ketika kalian memiliki suatu keinginan ya, ataupun kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh modal verb itu seperti would. Nah, would itu sama dengan do ya. Would itu kata lampau dari will dan dia sama dengan do. Would ataupun do digunakan ketika kalian ingin meminta atau bertanya dengan cara yang sangat sopan. Nah, would dan do itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah apakah. Lanjut, modal verb yang selanjutnya ada may. Kalau may itu artinya adalah bolehkah. Lanjut, modal verb yang ketiga ada can. Can itu bisakah. Ya, bisakah? Bisakah aku meminjam bla bla bla? Can I borrow your pen, misalkan, bisakah aku meminjam pulpen kamu? Nah, lalu ada shall. Shall itu ketika kalian asking for opinion. Ketika kalian meminta opini, pendapat dari orang gitu ya. Shall itu artinya haruskah. Shall I wear my uniform? Haruskah aku menggunakan seragamku gitu contohnya. Lalu ada will. Nah, tadi ya, will ini adalah kata untuk masa depan. Kalau would itu kata masa lampau, kalau will digunakan untuk masa depan. Nah, will ini artinya adalah akankah. Nah, tadi di rumus asking yang pertama harus ada modal verb. Selanjutnya, ketika kalian sudah memilih nih modal verb apa yang akan kalian gunakan, kalian tulis subjeknya. Siapa orang yang akan kalian minta bantuan itu ya, atau kalian tanyakan itu kepada siapa. Bisa subjek itu bisa I, you, they, we, he, she, it, atau kalian bisa menuliskan nama orang. Kalau namanya laki-laki berarti dia sama dengan he. Kalau dia namanya perempuan berarti dia sama kayak she gitu. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah menuliskan subjek, lanjut ke verb 1. Apa itu verb 1? Verb itu artinya adalah kata kerja ya. Verb 1 merupakan kata kerja asal, awal, dan biasanya digunakan untuk masa sekarang, seperti itu. Ataupun digunakan ketika kata itu adalah suatu kebiasaan, seperti give, ya, memberi gitu kan. Can you give me a bla bla bla? Can you give me a watermelon, please? Atau bisa pakai show. Can you show me how to make it? Bisakah kamu menunjukkan bagaimana cara untuk membuatnya, need, dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjut. Tadi kalau asking itu seperti tangan di bawah ya, asking. Kalau giving itu
tangan di atas, memberi artinya ya. Nah, kalau giving, kalian bisa memberikan jawaban dengan yes or no. Kalau kalian mau ngasih berarti yes, itu artinya positif. Kalau no itu negatif, kalian tidak mau memberikan. Dilanjut dengan subjek, lalu ke modal verb. Dan juga ke verb one ya. Dilanjut dengan verb one. Nah, biar gak pusing, kita lanjut aja ke contoh kalimatnya ya. Would you please show me how to make it? Apakah kamu bisa menunjukkan kepada saya bagaimana cara untuk membuatnya? Kalau dijawab secara positif, maka jawabannya bisa yes, I will show you how to make it ya. Terus kalimat kedua, give me the bread please. Kalau kalian menjawab secara positif, berarti kalian bisa menjawab dengan yes, I will give you the bread. Atau kalau misalkan mau disingkat, yes, here it is. Iya, silahkan, ini gitu ya. Itu juga contoh giving gitu. Kalian bisa menjawab seperti itu. Terus kalimat ketiga, can you give me the meatball please? Bisakah kamu memberikan aku bakso tolong gitu. Nah, kalau misalkan ternyata gak bisa, no gitu ya jawabannya, maka no, I cannot give you the meatball gitu ya. Tadi kata awalnya can, nah lalu ditambah not gitu ya, kalau misalkan tidak bisa atau tidak mau. Terus misalkan jawaban untuk asking opinion. Nah, tadi kalau asking opinion bisa pakai modal verbnya shall. Shall I wear my sweater? Haruskah aku menggunakan baju hangat gitu ya? I think that a good idea. Itu artinya kalian memberikan respon positif. I think that's a good idea. Kalau misalkan kalimat negatifnya gimana? I think that not a good idea. Tinggal ditambah not gitu ya. Terus dalam asking tadi ya, asking itu selain memberi artinya bisa juga bertanya. Jadi kalian bisa pakai kalimat kata 5W 1H seperti where, what, when, why gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini, where did you buy the watermelon? Di mana kamu beli watermelon itu atau semangka itu? Nah, semangkanya di sini dia sudah dibeli, maka dia pakai did ya. Did itu untuk kalimat masa lampau atau yang sudah berlalu. Di mana kamu beli semangka itu? I buy it from the store. Aku membeli itu di toko. Itu ya. Lanjut. What fruits do you like? Apa buah kesukaan kamu? Nah, di sini pakainya do. Karena dia bertanya secara langsung. Jadi pakainya do. Kalau did tadi untuk kalimat masa lampau, do untuk kalimat masa sekarang. What fruits do you like? Apa buah-buahan yang kamu suka? I like mangosteen. Aku suka manggis. Misalkan ya jawabannya seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, tolong nanti dihafalkan ya vocabulary mengenai buah. Terus pakaian. Terus apalagi food and beverage, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalimat terakhir, ya, ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai vocabulary about object in classroom, atau tentang barang-barang yang ada di ruang kelas. Can I borrow your pen? Gitu ya. Bisakah aku meminjam pulpen kamu? Yes, here it is. Kalau misalkan jawabannya ya, tapi kalau misalkan tidak, berarti no, you can borrow my pen gitu ya. You cannot. Tapi kalau cannot itu bisa disingkat jadi can. Gitu, lanjut. Nah, ini tadi kita udah belajar tentang positive and negative sentence, terus belajar tentang asking and giving. Contohnya di sini. Ini adalah gambar apa?
Betul, yang pertama ini ada gambar bag. Ya, tas ya, ada gambar tas atau bahasa Inggrisnya bag. Nah, kalimat positifnya I have a bag. Kalau kalimat negatifnya I don't atau do not, I don't have a bag. Aku nggak punya tas. Nah, kalau asking, kalimat askingnya bagaimana? Can you bring my bag, please? Bisakah kamu membawakan tas saya? Tolong, gitu kan. Kalau misalkan givingnya, yes, I can, or yes, I can berarti ya, saya bisa. Atau kalian bisa menjawab, yes, here it is. Ya, ini silahkan, gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah membawakan tasnya. Lanjut, ada ini, yang kedua, pensil. Ya, kalimat positifnya, I like using pencil. Aku suka menggunakan pensil. Kalimat negatifnya, I don't like using pencil. Aku nggak suka pakai pensil. Askingnya, do you mind if I borrow your pencil? Apakah kamu keberatan kalau misalkan aku pinjam pensil kamu? Givingnya, kalau misalkan tidak mau meminjamkan, maka no, I use it now. Gak bisa, maaf, aku sedang menggunakannya sekarang. Atau kalian bisa menjawab, no, you don't, gitu ya. Nggak bisa, gitu. Nah, lanjut di sini ada kata-kata atau vocabulary mengenai classroom object atau objek-objek yang ada di kelas. Yang pertama ada bag. Repeat after me, ya. Ulangi setelah ibu katakan. Bag. 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 Bag itu artinya adalah tas. Yang kedua, pencil. 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 Oke, good. Pensil artinya pensil. Lanjut, yang ketiga, pen. 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 Ya, pen itu artinya pulpen. Lanjut, kata yang keempat, ruler. 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 Oke, ruler artinya adalah penggaris. Kelima, scissor. Scissor. Scissors. Itu artinya gunting ya. Scissors artinya gunting. Lalu ada whiteboard. 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 Oke, whiteboard artinya adalah papan tulis putih. Lalu ada book. 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 Oke, good job. Book adalah buku. Lalu pencil case. Pencil case. Pencil case. Ya, pencil case artinya tempat pensil. Lalu ada glue. 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 Glue artinya lem. Yang terakhir ada eraser. 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 Artinya penghapus. Oke, good job student. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan kalian pelajari lagi. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ibu nanti. Ya, jangan lupa belajar karena ini adalah minggu terakhir pertemuan kita bahasa Inggris gitu ya. Minggu depan kita sudah mulai PAS. Jadi silahkan kalian pelajari lagi vocabulary-nya tentang food and beverage, minuman dan makanan, kemudian tentang fruits, tentang buah-buahan, kemudian tentang clothes, pakaian, dan yang terakhir tentang classroom object. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan LKS, nanti ibu akan kasih tahu halaman berapanya. Ya, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.